Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan mengatur seluruh urusan kita termasuk kebutuhan-kebutuhan kita. Maka hendaknya lah kita sebagai seorang mukmin untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang wajib dan juga menambahkan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka kita amat sangat beruntung karena dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang muslim, yang artinya adalah orang yang selamat. Maka insya Allah dengan kita menjadi seorang muslim dan kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanpa beliau alam semesta ini tidak akan pernah ada gitu. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini. Maka kita harus bersyukur. Yang kedua yaitu karena hadirnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Yang pertama kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang maha segalanya, dengan memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Kemudian yang kedua kita bersolawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanpa Nabi Muhammad hadir di muka bumi ini, maka kita semua tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Oleh karena itu hendaklah kita sebagai seorang muslim, apalagi kita termasuk umat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita selalu memperbanyak bacaan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah bosan kita untuk bersolawat. Maka Bang Jai pribadi selalu mengingatkan dan terus menganjurkan untuk bersolawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa juga yang ketiga adalah dengan kita selalu memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita, karena tanpa beliau berdua kita tidak akan pernah ada dan tidak pernah lahir dan tidak pernah melihat indahnya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang anak, hendaklah kita tidak pernah bosan untuk mendoakan, yaitu mendoakan apa? Untuk memohon ampunan kepada Allah, terkhusus untuk kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kita dawamkan doa tersebut setiap kita habis sholat. Bahkan kalau mau dijadikan zikir ya lebih baik gitu. Maka inilah bukti rasa syukur kita kepada orang tua kita, karena kita telah dilahirkan di muka bumi ini, kemudian kita
dirawat, kemudian kita dididik dengan berbagai macam ilmu, kemudian kita sampai menjadi orang yang sukses, yaitu menjadi manusia seutuhnya, maka jangan lupakan jasa-jasa kedua orang tua kita. Paling minimal kita mendoakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Maka jikalau orang tuanya sudah wafat, maka hendaklah kita mendoakan dengan ampunan. Namun guru saya pernah membuat sebuah candaan, kalau orang tua kita masih hidup, ini kalau doa ampunan, cukuplah tiap habis sholat. Cuman lebih seringnya mentahannya aja, gitu. Ya, jadi mentahannya tuh kita kasih sama orang tua kita. Kalau ada rezeki, kita berbagi kepada orang tua kita khususnya. Bahkan Imam Suyuti saya pernah menjelaskan membagi tingkatan sedekah. Salah satu sedekah yang terbesar adalah hadiah gitu kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai kita melupakan kedua orang tua kita. Bahkan jikalau kita sudah berkeluarga, jangan sampai untuk mampir silaturahim. Ini silaturahim jangan numpang makan doang gitu kan. Ya namanya beda gitu. Rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya. Jadi kalau orang tua tuh nggak usah diminta juga udah ngasih gitu kan. Nggak usah minta dicariin solusi, orang tua udah mikir gitu. Namun berbeda dengan anak nih harus dipaksa gitu. Kita harus mengusahakan diri kita untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Jadi kayak Idul Adha misal, datang ke rumah orang tuanya sowan ya numpang makan doang gitu kan. Kangen nih sama masakan emak gitu. Ya, kalau misalnya kita orang-orang yang berilmu sudah duduk di majelis-majelis ilmu, harusnya ya minimal kita berikan hadiah. Walaupun sebenarnya orang tua kita sudah amat sangat bahagia dengan kedatangan kita bersilaturahim, ditengok-tengok ya kan sama anak-anaknya gitu. Ya, tapi ini mak bakal tambah-tambahan, bakal uang dapur ya nggak gede-gede amat, tapi minimal cukup dah gitu. Ya, jadi jangan sampai gitu kita sampai sudah berkeluarga masih terus menyusahkan kedua orang tua kita. Ada masa kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Terkhusus jika orang tua kita sudah tiada, maka jangan pernah bosan untuk beribadah, kemudian bersedekah yang mana pahalanya nanti kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Jadi kalau ditanya sampai atau tidak, ini sampai atau tidak, Bang Ji memilih yang sampai saja gitu. Kalau mitra ada yang memilih yang tidak sampai silahkan gitu. Jadi jangan rame gitu kan. Jadi ada guyonan atau candaan gitu. Orang ribut aja. Orang sibuk kalau kagak sampai. Nyampe gitu kan. Kata yang nyampe ya udah kalau ente kagak percaya ya udah ente mati duluan aja ntar ada doain dari sini. Kalau nggak nyampe ntar kabarin gitu dari alam barzah. Ini guyon. Ya. Karena dia bersikeras bahwasanya tidak sampai gitu. Kalau Bang J memegang pendapat yang sampai gitu. Nah, jadi itulah Mitra JC ya, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang terus bersyukur dan juga selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Maka insya Allah dengan kita terus mengingat nikmat, bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada tuh misalnya pusing, galau gitu ya. Ya sudah lebih dari cukup gitu ya. Kadang Allah memberikan apa yang kita butuhkan atau juga kadang yang tidak kita butuhkan Allah kadang memberi. Ya. Khairu rizki al-kafaf. Maka sebaik-baiknya rezeki adalah yang cukup. Bisa makan ada, mau minum ada, mau pakai baju ya ada gitu. Jadi yang bikin kita lelah itu kadang mencari sesuatu yang tidak bisa atau tidak mampu kita gapai atau mungkin tidak ada gitu kan. Nah, ini membuat kita lelah. Cukup kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi yang qanaah. Insya Allah hidup tenang. Nah, Mitra JC di malam hari ini seperti biasa di program ngeteh ngebahas tentang hidayah. Maka dengan dari kitab ini kalimat-kalimat yang singkat berharap bisa memberikan kita petunjuk gitu. Bagaimana kita berjalan di muka bumi ini dan terkhusus adalah bagaimana persiapan untuk bekal kita di akhirat kelak.
Ini adalah kalimat-kalimat singkat yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk Mitra JC secara umum dan juga kepada saya secara khusus gitu. Maka jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah bahaya lisan dan juga bagaimana etika kita ketika kita berbicara, ya. Jadi saking berbahayanya lisan, lebih baik kita mengurangi kalimat-kalimat yang memang tidak memberikan manfaat. Dan juga bagaimana etika atau adab kita ketika kita menjadi seorang pendengar. Nah, ini semua diajarkan di dalam agama kita, agama Islam, melalui tinta para ulama. Maka jangan pernah bosan untuk duduk di majelis-majelis ta'lim. Karena orang kalau misalnya dia berilmu tapi belum bisa mengamalkan, bukan tidak mengamalkan, tetapi belum bisa mengamalkan, ini akan qalilul adab gitu. Maka adabnya kurang. Tapi kalau dia ilmu kemudian beramal gitu, ini akan beradab. Namun kalau tidak berilmu, nggak ngaji, tidak mengamalkan juga, gimana mau ngamalin, ilmunya gak ada. Ini akan jadi biadab gitu ya, sama orang songong gitu kan. Terus sama musibah, tidak bisa sabar gitu kan, mencela orang lain gitu. Maka setelah kita mengaji, menuntut ilmu, maka selanjutnya adalah dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut agar berbuah dan menjadi sebuah adab gitu. Etika, bagaimana kita bersikap. Nah, pada malam hari ini sama-sama kita akan membahas sebuah materi baru, ya, yang terdiri sebenarnya dari 2 bait. Namun seperti biasa, Abang J menjadikan 2 bait ini menjadi 1 bait saja gitu. Karena jikalau dimuat 2 bait ini terlalu panjang pembahasan kita gitu. Lebih baik singkat-singkat saja gitu kan, kemudian ngena lah gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Man la'aba thu'bana fi kaffih. Ya. Barang siapa atau siapapun itu, kalau sudah menggunakan kalimat man, maka yang dimaksud adalah orang yang akil, orang yang memiliki akal, itu pasti manusia. Itu siapapun itu. Ya, kata si penyair. La'aba yula'ibu. Ya. Jadi kalau la'iba yal'abu, ya bermain gitu. Tapi kalau sudah masuk wazan la'aba, jadi mempermainkan gitu. Bercanda dah gitu ya. Bercanda, enggak niat main beneran gitu, bercanda-candaan aja gitu. Man la'aba, wazannya dari fa'ala yufa'ilu. Qatala yuqatilu, saling membunuh gitu misalnya. Qatala membunuh, tapi kalau qatala yuqatilu saling membunuh. Ya, kalau la'aba yulaibu berarti ada objek yang kedua gitu, saling bercanda. Siapa yang diajak bercanda di sini? As-su'ban. As-su'ban mana su'ban? Huwa al-af'a. Al-af'a yaitu ular gitu. Ini ngajak bercanda ular gitu ya. Nah, ular ini kan ada berbagai macam logat ya. Ada ula. Nah, gitu. Kalau di Betawi ular. Nah, Indonesia ular. Ya, macam-macam dah gitu. Ya, bebas. Yang penting umumnya ular lah. Gitu. Apalagi kalau ularnya berbisa, ya kayak ular kobra, ular apalagi yang berbisa, ular-ular gurun ya, itu bahaya. Jangan main-main gitu sama ular gitu. Nah ini barang siapa ya enggak yang main-main gitu atau bermain, ya ngajak bercanda ular gitu, fi kaffi, ditaruh tuh di telapak tangannya tuh ular tuh ya, bercanda ya kan, mungkin nyentil-nyentil gitu kan, ngasih makan ular gitu. Udah tahu ular makhluk yang berbahaya gitu, berbisa dia kan. Ya, berbahayalah intinya. Ular pada umumnya mindset kita ketika kita melihat, ular nggak berbahaya. Walaupun kadang ular yang nggak berbisa gitu, misal kayak ular sawah ya, itu kan ngelilit, taruh sini, ngelilit sampai badan, ya. Atau tahu ditemukan mayat jenazah, ya di halaman rumah yang dibelit seekor ular sawah kan rame. Niatnya sih bercanda, niatnya melihara gitu. Tapi bukan akhirnya berarti Bang J berkata begini kemudian menghalangi orang-orang yang ingin memelihara atau merawat ular, ya silahkan saja gitu. Karena setiap orang mempunyai persepsi masing-masing lah
mempunyai kadar keilmuan yang cukup gitu. Dan itu pun kadang beberapa pecinta-pecinta reptil itu pun juga ada kaidah-kaidah tersendiri gitu. Ular-ular yang memang sudah jinak, dan kadang ularnya tidak berbisa, atau juga ular yang tidak berbisa tersebut dirawat dari kecil, ataupun ular berbisa namun dia bisa menanganinya gitu. Makanya kita tidak bisa menelan media atau berita itu mentah-mentah. Apa yang kita lihat, wah ini menarik ya. Coba dah gitu ya. Coba gitu. Ya, miara ular di rumah. Kalian kagak ada gitu kan. Dipatok ya. Udah rame ntar kan. Si muda. Aduh, tahun berapa itu kejadian? Itu anak muda iseng gitu ya. Entah iseng entah apa gitu. Main sama ular lah, kepatok. Ular berbisa, umur masih muda, lagu-laguan. Karena nonton kayak konten gitu. Kemudian kayaknya bisa nih. Ya enggak dulu gitu kan, ada beberapa konten-konten atau tampilan-tampilan video yang memang dilakukan oleh para ahli. Makanya dicerna dulu gitu, enggak. Jangan langsung tiru gitu. Jadi pokoknya mindset kita tentang ular itu adalah hewan yang berbahaya lah. Umumnya. Ya. Kalaupun ada orang mengatakan tidak berbahaya ular gitu, mungkin dia pakarnya gitu. Tapi selama ini ular itu adalah makhluk yang berbahaya. Bahkan di dalam kitab Kasyifah dijelaskan ular adalah salah satu makhluk yang boleh dibunuh gitu. Nah, cicak misalnya. Tapi cicak syaratnya harus sekali tembak gitu kan. Sekali nggak boleh disiksa, bukan dimain-main gitu, diputusin kakinya dulu, buntutnya kagak gitu. Tapi sekali tembak gitu. Terus apalagi binatang-binatang yang memberikan kerusakan ya. Bang jadi lupa ada berapa, ada 15 atau 10 gitu. Tikus salah satunya. Nah, ini memberikan mudorot, seperti di rumah-rumah itu boleh membunuh tikus. Tapi ada beberapa hewan-hewan memang yang dimuliakan. Nah, tadi yang boleh dibunuh salah satunya adalah elang. Itu makhluk buas. Ya, elang laut kalau tidak salah. Nah, itu boleh gitu. Ada juga hewan-hewan yang dimuliakan seperti kucing. Nah, ini ada salah satu peliharaan Nabi yang bernama Muizzah. Orang bilang Muizzah, tulisannya Muizzah. Ya. Kemudian hewan-hewan yang memang dimuliakan gitu, tidak memberikan mudorot gitu. Kalau kambing ya memang untuk kurban gitu kan. Ya, atau memang boleh dimakan gitu. Ada beberapa nantilah hewan-hewan yang memang dimuliakan. Nah, itu kita dapat ilmu begitu ada di majelis-majelis ilmu. Mungkin sekali lagi Bang Ji bilang di dalam agama Islam ini sudah komplit gitu, ibarat jamu komplit gitu. Jadi insya Allah semuanya banyak pembahasan-pembahasan atau materi-materi yang tidak kita ketahui. Yaitu siapa yang bermain-main dengan ular. Nah, fika fihi, ditaruh di telapak tangannya tuh ular. Ular kalau gede ya berarti di sini tuh ngelilit buntutnya gitu kan. Nah, palanya di sini mungkin kan dia bermain tuh. Hayhata yaslama min las'atih. Ya. Maka tidak mungkin ya, orang tersebut ya, ayaslama ya, dia selamat gitu, atau kemungkinan selamat itu tidak mungkin gitu jikalau sudah bermain-main dengan ular. Nah, namun ular yang dimaksud di sini adalah ular yang berbisa gitu kan. Ya borok main di tangan gitu, kita taruh aja di jalan, kadang matok dia kan. Kita iseng gantung gitu, gantung lah ya, ambil tidur, tidur wah matok kan, bahaya gitu. Ini taruh di tangan. Jadi makanya kalimatnya hayhata, tidak akan mungkin gitu. Selama orang tersebut akan selamat, orang di sini. Min las'atihi gitu. Dekat nih, jaraknya udah deket banget gitu. Telapak tangan tuh. Ya. Min las'atihi ay ladghatih. Maka dia tidak mungkin akan selamat dari gigitan ular tersebut. Apalagi gigitannya berbisa. Jadi kalau udah ya tadi jauh aja kadang ngeri gitu kan, apalagi di sini telapak tangan nih. Ya, ini mana mungkin dia selamat. Bahkan viral ya, salah satu video gitu, katanya si pawang gitu, pawang ular gitu. Entah di Kalimantan apa kalau tidak salah. Begini, dimain-mainin. Sehat. Petak di patok kepalanya kan, berapa kali gitu, manggil lupa. Patok cetak, masih kuat kayaknya. Patok lagi petak, udah. Orang di tangan taruhnya, nggak mungkin bisa selamat. Kobra lagi, ya, jangan dah gitu. Ya, deh, ya. Hayhata yaslama min las'ati.
Nggak mungkin bisa selamat dari gigitannya atau dari bisanya. Ya, minimal ya, kalau memang dia nggak bisa digigit dah, gitu. Nah, apa yang dimaksud gitu? Kenapa sih apa di sini dituliskan seperti itu oleh si pengarang? Ya, aimanyal abu bil af'a fiyadih. Nah, barang siapapun itu, ya enggak, dia bermain-main, ya, dia bermain dengan seekor ular. Nah, ularnya ditaruh di tangannya, fiyadih, ya enggak. Lan yaslama min ladghatih. Ya, maka sekali-kali tidak akan dia bisa selamat dari gigitan ular tersebut. Kenapa? Jaraknya dekat. Gitu. Tapi kalau misalnya masih jauh, ini ada kemungkinan dia selamat. Gitu. Tapi kalau udah deket lah, di tangan, lah matok tak. Dibelit lah, kelar urusan. Kalau jauh masih bisa, kita pakai tongkat, set set, ngindar bisa. Gitu. Tapi kalau udah di tangan, ya, lan yaslam. Lan yaslam min latgatih. Ya, tidak akan pakai kalimat lan gitu kan. Harfu nawasibnya. Ya, pakai lan. Tidak akan gitu. Sampai kapanpun gitu orang selamat gitu taruh di tangan. Pasti minimal kena gigit. Ya kalau nggak bisa digigit dah. Kalau nggak dililit kalau memang ular apa sawah tuh. Penjelasannya gini. Man yusahibu syarriran. Syarrun. Orang ya. Barang siapa di antara kita yang berteman, sohaba yusahibu. Saling bergaul, saling berteman, mendekatkan diri kita kepada orang lain, kepada kawan kita. Syarriran yang dia mempunyai sifat apa? Buruk gitu. Kawan-kawan yang mempunyai tabiat yang jelek gitu. Fa innahu lan yaslama min syarrihi. Maka sesungguhnya ya. Ini jawabnya tuh. Udah gitu pakai taukid lagi. Fa innahu ay man tadi orang tersebut, maka sesungguhnya ya lan yaslama min syarrihi. Kalau kita berkawan, kalau kita berteman, kalau kita bergaul gitu ame orang saking dekatnya gitu, dan orang tersebut apa nih? Syarriran. Ya, dia memiliki sifat yang buruk, sifat yang jelek gitu. Maka sesungguhnya tidak akan selamat dari apa? Min syarrihi, dari keburukannya gitu. Karena apa tadi? Watak itu menular. Anil mar'i la tas'al. Ya, fas'alan qarini. Maka tentang seseorang gak usah tanya. Ya, cari aja kawannya gitu. Ya, tanya aja kawannya yang mana. Gitu. Kalau kawannya ya maaf gitu misal maling, ya pasti nggak jauh gitu. Seseorang biasa cukup kita tahu dia nongkrong sama siapa gitu. Dia apa namanya? Bergaul sama siapa. Kalau gaulnya sama orang-orang soleh, maka insya Allah dia termasuk orang-orang soleh. Kalau dia gaul sama orang-orang yang ahli maksiat, ya nggak jauh gitu. Minimal icip-icip minum segelas pasti. Walaupun dia nggak minum banyak misalnya, segelas pasti kena. Atau minimal apa? Wataknya. Watak apa tadi? Omongannya, tingkah lakunya menjadi buruk gitu. Makanya tidak mungkin selamat kalau kita punya kawan atau bergaul sama orang yang tingkah lakunya atau tabiatnya buruk gitu. Tidak akan ya. Anil mar'i la tas'al was'alan qarini. Maka tentang seorang gak usah banyak tanya. Kalau pengen tahu seseorang maksudnya gitu. Ya, lihat aja dia berkawan sama siapa gitu. Kawannya begini, nggak jauh. Kawannya pengusaha, apa sih dia pengusaha? Minimal karena nular gitu kan. Dia bergaul sama pebisnis komunitas pengusaha, pasti pebisnis gitu. Mau tahu apa lagi? Dia nongkrong di mana? Komunitas olahraga, sport. Ya. Nggak jauh pasti hobi olahraga. Nular tuh. Dia nongkrong sama siapa? Orang-orang pengajian. Insya Allah ngaji gitu. Dia nongkrong sama orang-orang soleh, duduk sama orang-orang soleh. Maka insya Allah juga termasuk orang-orang soleh. Gitu. Kenapa? Watak itu menular. Apalagi sudah saking dekatnya. Sohaba yusohibu, mendekatkan diri. Ya, saling berdekatan. Gitu. Saling apa? Ya saling berdekatan. Sahabat dekat lah. Lebih sering bareng gitu. Maka kalau nyari kawan yang sering bareng, kalau bisa orang-orang soleh gitu. Insya Allah, ya dia sholat lah. Kita nggak mungkin nggak ikut sholat gitu kan. Sholat ya kan. Ya udah dah. Tadinya ya antar aja gitu sholat misalnya. Antar aja lah. Atau malas lagi malas sholat. Karena kawan yang diikuti itu adalah orang soleh, ya ikut sholat.
Dia duduk di majelis taklim, ikut pasti. Mana? Ngaji. Kawan dia doang gitu kan yang akrab. Ya mau nggak mau kan kita ngikut kadang. Gitu. Kegiatan apa ya? Bisnis. Oh lagi bisnis. Oh bolehlah aneh bantu-bantu ikut bisnis. Gitu kan. Walidzalika yajibu alaina alla nusahibal asyrara. Nah, oleh karena itu nasi pengarang menganjurkan di sini wajib atas kita alla nusahibal asyrar, ya, agar tidak berkawan atau berteman dekat, ya, dengan orang-orang yang mempunyai tabiat buruk gitu. Karena watak ini menular. Lah, kalau gitu kita milih-milih kawan dong. Lah iya, harus. Ya. Lah, kan semua manusia sama. Lah. Kalau misalnya kita mempunyai idealisme yang tinggi ya boleh gitu. Silakan. Misal kita bergaul di mana gitu. Ahli maksiat atau tukang minum atau maling. Cuman kita memang punya idealis gitu. Apa namanya? Prinsip. Ya udah lu maling aja, gua kan kagak gitu. Cuman minimal kalau kita sering bergaul itu ntar ketularan. Iseng sekali. Gimana sih rasanya maling? Ikut gitu kan. Nah, udah nih nganterin aja dulu lah, nggak ngambilnya gitu. Besok kayaknya tertantang gitu kan. Nah ini tadi. Maka guru saya menjelaskan dalam berkawan itu ada 3 macam. Yang pertama ada kawan, nah mungkin sudah saya pernah jelaskan dulu. Kita sedikit mengulas saja. Karena ya namanya mengkaji ya kadang itu-itu saja ya kadang. Nah, ada kawan itu seperti air putih. Nah ini kita mempunyai teman-teman orang-orang baik, orang-orang soleh, terkhusus kita yang beragama Islam ini harus memiliki teman-teman soleh. Nah, ibarat mereka itu adalah air putih. Apa yang dimaksud di sini? Ya air putih itu nggak mungkin kita dalam sehari itu nggak minum. Makan apapun pasti air putih minum. Ya kalau yang kayak teh, kopi, ya itu jarang-jarang gitu. Itu hampir tiap hari pasti minum air putih. Jarang gitu kalau misalnya. Kalau ada orang gitu yang sehari dia nggak minum air putih, nah mungkin sih udah beda kali mungkin lambungnya gitu kan. Cuman umumnya kita pasti minum air putih gitu. Kita jadi kebutuhan. Air putih itu adalah menjadi sebuah kebutuhan cairan. Nah, jadi berteman dengan orang-orang soleh ini adalah menjadi sebuah kebutuhan. Harus sering gitu. Jangan bosen gitu. Berkawan sama dia walaupun ya begitu-gitu aja gitu kan. Kemudian ada lagi kawan itu seperti obat. Apa itu obat? Ya obat itu kan kita minum ketika kita sakit gitu. Nah, ini kawan yang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Ketika kita memang sedang terjun di dunia bisnis gitu. Nah, udah berteman gitu. Apa yang mau kita butuhkan sama dia gitu kan. Apalagi kan biasa ada hitam di atas putih. Kita bagi keuntungan. Nah udah sekedar begitu aja. Gitu. Kita mau belajar apa gitu kan misal. Mau belajar MC. Oh, udah kita berkawan sama orang yang memiliki keilmuan tentang MC. Master seremoni. Ya kita timba ilmunya. Kalau sudah bisa ya sudah. Gitu, kelar. Gitu. Tapi kalau MC ini orang soleh juga. Wah udah. Jangan ditinggal. Gitu. Ada lagi terakhir kawan itu bagikan racun. Nah, jangan. Racun ini kan jangan diminum. Minum bisa mati. Gitu. Apa mereka itu racun? Yaitu orang-orang ahli maksiat, teman-teman yang menjerumuskan kita di dalam lembah dosa gitu. Ini jangan sampai gitu. Nah, ini ibarat racun gitu. Kalau kita berkawan dengan dia, bisa menyebabkan sakit, bahkan kematian di dalam diri kita gitu ya. Jadi ya kita harus pandai-pandai lah memilih teman. Memilih kawan karena karakter itu menular. Bukan berarti ini ya yang dimaksud kawan itu ya sudah kita berteman gitu. Bukan berarti kemudian ada orang ahli maksiat kemudian kita tinggalkan begitu saja. Enggak, saya hello saja cukup gitu. Nah, kita bergaul dengan dia ya layaknya seorang manusia gitu. Dia nanya kita jawab gitu kan. Cuman tidak ada hubungan yang lebih dekat gitu. Sekedarnya saja sudah. Gitu. Apalagi berbahaya gitu. Nah, kalau temannya tukang begal, tuh bahkan kita jadi korban kadang kan dibegal. Hati-hati. Memang fitrah manusia diciptakan baik. Namun ada cara. Maka tadi ada ilmu gitu. Dengan ilmu ini kita bisa memilih mana baik, mana benar gitu. Kalau teman tidak baik ya sudah tinggalkan. Apalagi menjerumuskan kepada lembah dosa gitu. Tinggalkan saja. Tapi kalau ini teman baik, temenin dah gitu. Berharap kita bisa ibadahnya kayak dia gitu kan. Rajinnya kayak dia. Ya enggak. Zikirnya kayak dia gitu. Nah, ini harus kita temani gitu. Jangan sampai ditinggal orang-orang soleh itu. Kalau punya kawan orang soleh jangan ditinggal. Ya, kenapa? Gitu. Takut-takut bahkan dia bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat kelak.
Tapi kalau orang-orang alim nasihat malah minta tolong sama kita kan. Nah, tadi pandai-pandailah memilih kawan. Terkhusus ada apa? Ya, yajibu alaina alla nusahibal asrar. Wajib bagi kita untuk tidak berkawan dekat ya dengan orang-orang yang memiliki perilaku buruk. Tapi kalau orang jahat tadi mau berubah ya silahkan, boleh gitu. Wah, ini mau berubah, silahkan duduk gitu. Tapi kalau masih belum mau berubah ya udah nikmatin aja dulu. Ya, puas-puasin dah gitu ya. Cuman asal tahu aja kalau perbuatan itu dosa, maling itu dosa, haram. Kita kasih tahu sekedar itu. Ya, kalau masih belum mau berubah ya sudah gitu kan. Allah belum memberikan petunjuk kepada dirinya. Namun makanya tadi kita tadi niat awalnya berusaha untuk menolong dia gitu. Cuman karena keilmuan kemudian hati kita masih belum bersih juga, masih dalam tahap pendidikan. Nah, biasanya kadang kita ngikut gitu. Itu pasti biasanya. Ya, yang sudah-sudah sih seperti itu gitu. Mencoba untuk membenahi orang gitu, sedangkan dirinya masih dalam proses pengobatan, pembenahan gitu. Nah, lagi hijrah gitu. Yang ada ntar kita ikut lagi ke hal-hal yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Untuk apa gitu kita harus meninggalkan orang-orang yang buruk? Linaslama. Kamu ta'lil. Linaslama min syururi amalihim. Agar kita selamat dari keburukan-keburukan tingkah lakunya, perbuatannya. Kita kagak maling, cuma nongkrong sama orang maling. Nah, kita keseret itu. Bukan menjadi sebuah rahasia, sudah menjadi bahasanya gimana itu? Bukan rahasia lagi gitu kan. Ini satu saja bandar narkoba keciduk gitu misal sama polisi. Itu kawannya pasti minimal ditanyain. Ya. Pasti keseret-seret. Nah, dia berkawan sama siapa nih bandar ya. Ya, sama ini. Kemungkinan dia pasti make, kalau enggak dia ngejual. Udah dua itu aja. Gitu. Nah tadi kita nggak, ini kesian ya nggak tahu apa-apa gitu kan, cuma sekedar nongkrong gitu kan, pesta dibanding misal tentang narkotika gitu kan. Lo malah keciduk gitu kan, kesian. Nah, namanya kawan jahat gitu kan, kepala harus dibayarkan kepala, istilahnya begitu. Ya ada sabu misal yang diselipin ke kantong kita nggak tahu tuh. Nah, kita orang benar gitu kan, ditaruh di tas kita. Biar kita ikut ketangkap bareng. Nah ini ya Allah, nauzubillah min dzalik, jangan. Gitu. Jaga diri kita dah. Pinter-pinter milih kawan. Gitu. Apa tadi? Linaslama min syururi amalihim. Biar kita selamat ya dari keburukan perbuatan dia gitu. Nah, kalau udah begitu kan, udah masing-masing kan. Kalau udah ditangkap, apalagi di dalam jeruji besi gitu. Nah, udah masing-masing. Nyelamatin diri masing-masing. Gitu. Awalnya aja, ayo kita bareng apa segala macam, yang kita friend, brotherhood. Ya. Yang kalau udah ketangkap kalau masing-masing. Bahkan ya nggak segan-segan gitu kadang menjebloskan kawan sendiri gitu. Nauzubillah min dzalik. Pandai-pandai kita memilih kawan. Namun jangan berkecil hati gitu bagi orang-orang yang sudah berlumuran dosa, sudah tergelincir di dalam kemaksiatan. Yang perlu diingat adalah rahmat Allah itu luas. Allah selalu mengampuni hamba-hambanya, apalagi hamba-hambanya yang berdosa selama dia bertobat dengan beberapa syarat. Tidak mengulanginya, merasa menyesal, an-nadamah, dia menyesal sekali. Kemudian tidak mengulangi perbuatan itu dan meninggalkan perbuatan itu secara total. Insyaallah Allah ampuni. Gitu. Jangan takut gitu. Kalau orang tidak bisa menerima keburukan kita, padahal kita ingin berubah lebih baik, tenang, Allah menerima taubat kita. Itu rahmat Allah luas. Asal kita tidak dosa yang paling besar adalah syirik, menduakan Allah gitu. Tapi kalau dosa maksiat insyaallah Allah masih ampuni. Asal tidak syirik, yaitu menduakan Allah atau bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau kita masih mengakui Allah sebagai Tuhan, insyaallah ada masa kapan Allah akan memberikan kita petunjuk, hidayah. Nah, terus munajat sama Allah. Jangan kecil hati. Gitu. Dan bagi kita orang-orang yang sudah Allah berikan taufik untuk selalu di dalam kebaikan, nah, jangan memandang sebelah mata. Gitu. Karena ingat kadang ya roda berputar gitu. Kita takut kita di posisi dia atau dia di posisi kita kan. Makanya kita jangan sampai merasa aman dari makarnya Allah, tipu dayanya Allah.
Jangan memandang orang tuh bi'ainil haqarah gitu. Ujub, bangga diri kan begitu. Yanzuru ilal akhir bi'ainil haqarah. Ya, memandang orang lain dengan pandangan hina, wah, lu si tukang dosa, nggak pantas gitu. Ya, nah ini apa namanya? Tadi bagaimana kita menjalankan syariat, menjaga-jaga gitu. Namun bukan berarti harus kita, wah kayaknya dengan pandangan hina. Kita pandang dia dengan pandangan kasihan gitu. Ya Allah, kasih dia petunjuk gitu, seperti Engkau memberikan petunjuk kepada diriku gitu. Saya juga dulu dari orang-orang yang tidak baik gitu, kemudian Engkau berikan petunjuk sehingga sekarang menjadi orang baik. Maka berikanlah petunjuk tersebut seperti Engkau memberikan petunjuk kepada diriku, kepada dirinya. Ya, ribet kan tuh. Ya, intinya doakanlah. Ya, teman-teman kita, saudara kita, apalagi khususnya sesama muslim, ya. Jangan merasa aman dengan kebaikan kita atau ibadah kita saat ini, keilmuan kita saat ini. Ya, semoga Allah terus menjadikan kita menjadi pribadi yang tawadu. Tawadu takun karena jamilah halinazirin. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Ya, merendah. Ya. Kita harus pandang, dia ini seorang muslim gitu. Allah sedang menguji dia dengan melakukan dosa apa segala macam. Jikalau mungkin ada orang yang ingin membenahinya, mungkin ya bisa dia menjadi lebih baik gitu. Terus jangan bosan mendoakan sesama muslim agar diberikan hidayah, petunjuk bagi orang yang saat ini belum bisa duduk bersama kita di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis ibadah. Kita doakan selalu. Maka mendoakan ampunan lah untuk muslimin dan muslimat. Makanya kalau lagi khutbah Jumat tuh amin lah tuh. Wali jamil muslimin dan muslimat amin gitu. Nah, ini bukti kepedulian kita terhadap sesama muslim. Ini kadang kan muslim tetangga kita nih Islam juga gitu, kadang ngambekan gitu, kagak dikasih pinjam duit gitu. Lah emang kagak ada gitu. Ya, tapi bukti kepedulian kita apa? Minimal kita mendoakan, ya Allah kasih ampun tetangga aneh muslim gitu kan. Emang kalau bantu duit kagak bisa, kita juga butuh kadang. Nah, kalau memang bisa bantu ya silahkan gitu. Pinjemin motor nggak ada duit tuh pakai aja motor dah gitu kan. Nah, nggak bisa duit makan, ada makanan nggak ada, ya udah dah makan, itu makan bareng sini di rumah gitu. Tapi minimal kita mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, doa ini selalu kita selipkan lah, itu semampu kita. Tiap habis sholat berapa misal sekali misalnya, nggak apa-apa, namanya latihan. Itu bukti kepedulian kita sesama orang-orang muslim gitu. Karena apa? Mereka juga mengakui bahwasanya Tuhannya adalah Allah gitu. Nah, kita harus bangga gitu. Ya, karena dengan adanya dia Islam makin besar, makin menyebar di mana-mana. Walaupun mungkin belum bisa menjadi pribadi yang baik gitu, tapi minimal dia seorang muslim. Maka ya usikum nafsi bitaqwallah, jangan sampai kita mengecilkan seorang muslim, menghina seorang muslim. Karena dia muslim, dia mengakui Allah sebagai Tuhan, itu adalah hal yang sangat besar. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya, itu adalah hal yang sangat besar. Walaupun dia tidak mengakui diri kita gitu, keberadaan kita tidak apa-apa gitu. Tapi kita bangga gitu, ada seorang hamba yang mengakui adalah Allah sebagai Tuhannya gitu. Allah senang gitu. Kalau Allah senang ya kita harus senang gitu. Minimal kita mendoakan. Allahu a'lam bishawab, Rabbi zidni ilman, usikum nafsi bitaqwallah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi. Dan umumnya bagi mitra JC dimanapun berada. Dan jikalau banyak kekurangan, Bang J mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau memang ada manfaat, itu semua datang dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berdasarkan keilmuan yang dimiliki gitu, melainkan adalah karunia. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu. Terima kasih. Syukron kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.